kasih-Mu hanya untuk hamba yang suci. Sahabat Madrasah Rumi, renungkanlah yang tadi, relate dengan karena kau adalah lebih aku dari aku. Pada ghazal bagian ini, Tuhan seperti bilang pada kita, udah aku kasih tahu kenapa masih kayak gitu juga. Udah aku kasih tahu beriman hanya padaku saja. Udah aku kasih tahu bertawakal menyerahkan seluruh persoalan hanya padaku saja. Karena jika pada yang lain kita akan menemukan kekecewaan. Tapi bagian yang menariknya adalah bagian yang kedua. Sudah aku jelaskan padamu. Kemudian yang menarik, oke, sebelum itu, jika kita meninggalkan Dia, Tuhan, 200.000 tahun lamanya dariku, kita pergi, kita marah, kita kesel, kita memutuskan tidak bertuhan, kita menjelekkan Tuhan, kita meninggalkan perintah-perintah ibadah, apapun agamanya kita perintahkan, kita tinggalkan. Kata Tuhan, pada akhirnya kau akan kembali padaku, karena akhir adalah aku. Kesabaran yang luar biasa, dan itu ibu kita punya. Sebagai anak kita pernah marah pada ibu kita karena kecerewetannya, karena kita sering anggap ibu kita nggak ngerti tuh apa yang kita inginkan. Kita marah, kita tinggalin. Tapi pada saat kita merasa kesal dan balik lagi, ibu kita nerima kita. Sahabat Rumi, maka Tuhan adalah cinta. Tuhanlah yang cerewet, Tuhanlah yang menerima kita. Yang menarik lagi dari bait selanjutnya adalah, aku adalah lautan dan ikannya adalah dirimu. Tuhan dalam puisi Rumi ini menyatakan dirinya sebagai lautan, dan kita ada di dalam lautan itu. Kita ikannya. Ikan tidak mungkin bisa hidup jika terpisah dari lautan. Mau diakui atau tidak ikan itu, mengakui atau tidak dia ada di lautan, lautan tetap memberinya hidup. Kita mau ngaku atau enggak sama Tuhan, Tuhan tetap memberi kita hidup. Karena Tuhan mencintai kita. Sahabat Rumi, mari kita dengarkan puisi selanjutnya, masih terusan ghazal 1725. Kan sudah pindah, kujelaskan padamu, jangan terbang seperti burung menuju sarang. Datanglah, karena kekuatan penerbangan dari sayap dan kaki hanya aku. Kan sudah kujelaskan padamu bahwa mereka menyerang dirimu dalam perjalanan dan membuat dirimu takut. Datanglah, karena api dan rasa panas dan hangat dari udara adalah aku. Kan sudah kujelaskan padamu bahwa mereka akan memenuhimu dengan kotoran dan kehinaan, sampai dirimu lupa bahwa sumber kemurnian dan kebersihan dirimu hanya aku. Kita tentu pernah merasa hebat bahwa kita bisa terbang sendiri menuju tujuan kita. Padahal kemampuan untuk terbang, kata Rumi, kekuatan penerbangan dari sayap dan kaki, itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri itu. Jika dicabut nyawa kita, tidak ada kemampuan sayap untuk mengepak, kaki pada saat terbang untuk menentukan arah dan seterusnya. Tetapi kita memang anak nakal, kita sering sekali merasa mampu. Kata Tuhan, balik lagi yang tadi, kan sudah kukatakan padamu. Kenapa sih masih kayak gitu juga? Kemudian bagian yang selanjutnya, kan sudah kujelaskan padamu bahwa mereka akan menyerang diri kita, menghina kita, menghalangi tujuan baik kita. Kebaikan kita dibalas dengan ketidakbaikan, dengan kebencian.
Sudah dikasih tahu pada Al-Quran, Tuhan cerewet, Tuhan ngasih tahu banyak hal itu. Tapi biasanya kita merasa kaget ketika menerima itu. Karena Tuhan kan sudah kukasih tahu. Al-Quran sudah menyatakan itu. Ada banyak orang yang dengki, ada banyak orang yang iri, ada banyak orang yang menghalangi. Tidak semua orang menyukai kita dan seterusnya. Tuhan kasih tahu itu. Jadi mestinya kita tidak merasa aneh ketika ketemu semua itu. Bait-bait ini seperti mengingatkan kita, kok kaget ya mengalami hidup yang susah ini? Bukannya sudah kujelaskan semuanya padamu. Sahabat Rumi, kita teruskan ghazal yang selanjutnya. Ini bait terakhirnya. Kan sudah kujelaskan padamu, jangan berbicara dengan rancangan atau persiapan seperti cara kerja seorang budak. Karena pencipta tanpa rancangan hanya aku. Apabila kau menjadi lampu dari hatimu, mengetahui jalan untuk kembali, kamu akan mengetahui jalan untuk kembali. Kamu adalah manifestasi dari Allah. Ketahuilah bahwa Tuhanmu hanya aku. Sahabat Rumi, cinta meminta keseluruhan tanpa rancangan. Masuklah dalam cinta itu, cinta akan memberikan arah jalan tanpa rancangan. Apalagi jika cinta kita diarahkan pada Tuhan. Bahkan terhadap istri kita, pasangan kita, kita menikah tanpa rancangan. Menikah, ya menikah. Kerjaan belum ada. Sekian tahun kita menikah tanpa pekerjaan yang jelas. Kita bisa bertahan. Ada saja jalan untuk membuat kita bisa menghidupi diri kita dan pasangan kita. Kita punya anak tanpa rancangan. Ada saja jalan untuk membuat mereka bisa makan, bisa belajar. Pada saat sakit tidak ada asuransi. Mana ada orang Indonesia memiliki asuransi yang ketat. Tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena kita melompat dalam cinta itu. Jika pada pasangan kita bisa melakukan itu, maka pada Tuhan harusnya kita bisa meloncat juga, melompat dalam cintanya. Dan cinta kita pada Tuhan akan memberikan jalan. Soal kita adalah kekhawatiran. Pikiran kita terlalu dominan, menghitung sebab akibat. Rasa kita terlalu dominan, menghitung rasa takut, kekhawatiran yang berlebihan. Itu artinya cinta belum naik. Marwah cinta pada malam-malam ini mengingatkan saya dan semuanya untuk mari lompat pada cinta, pada Tuhan, karena Tuhan adalah cinta kita. Tuhan akan kasih jalan itu. Aku adalah lautan, kata Tuhan, dan kamu adalah ikannya. Sahabat Rumi, silakan kita dengarkan Mas Trisno satu lagi.